Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat an-nujaba al-a'izza rahimakumullah. اليوم سنستمر دراستنا في اللغة العربية. ما زلنا في الدرس الثالث، واليوم سنبين لكم ما يتعلق في فهم التراكيب في لا الناهية ولام الذي دخلت على الفعل المضارع. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang fahmut tarkib, memahami kaidah-kaidah nahwiyah di dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan la an-nahiyah yang masuk kepada fi'il mudhari', dan juga yang kedua lam fi'il mudhari', lam an-nafi yang masuk ke dalam fi'il mudhari' atau lamul jazm. Baik, jadi dua la ini sama-sama masuk ke fi'il mudhari'. Ada namanya la an-nahiyah, ada yang namanya lam al-fi'l al-mudhari'. Baik, langsung saja kita lihat pada tabel yang tertera di sana. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan jelaskan tentang la an-nahiyah yang masuk ke dalam fi'lul mudhari'. La an-nahiyah itu kita lihat contohnya di situ. Anta pada kolom yang paling kanan, taktubud darsa. Maka ketika kemasukan la, maka dia akan berubah menjadi la taktub ad-darsa. La taktub ad-darsa. Yang pertama dia anta taktubu. Kita lihat huruf yang ada di belakang dari fi'il mudhari'. Ini semuanya adalah fi'il mudhari'. Kataba yaktubu. Itu adalah fi'il mudhari'. Anta taktubud darsa. Taktubu di sini adalah fi'il mudhari'. Nah, la itu akan masuk ke di depan fi'il mudhari'. Maka kalau kita ingin mengatakan anta taktubu ad-darsa, itu artinya kamu menulis pelajaran, kamu menulis pelajaran itu. Nah, sedangkan ketika dia dimasuki oleh la an-nahiyah, ya, maka dia mengatakan la taktub ad-darsa, la taktub ad-darsa. Nah, jadi ketika fi'il mudhari' kemasukan la an-nahiyah, maka fi'il mudhari' itu lihat perubahannya, ya, yaitu dijazmkan dengan sukun. Nah, ya. Maka dia diberi tanda yang tadinya awal yang sebelum kemasukan la dia harokat huruf yang paling belakang. Kita lihatnya huruf ba yang paling belakang itu berharokat dhammah sebelum kemasukan la. Kemudian setelah kemasukan la, maka dia diberi tanda sukun, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda jazm, ya. Tanda-tanda jazm.
Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwasanya tanda jazm itu ada dua, ya. Tanda jazm itu ada dua. Silakan kalian melihat ke layar. Tanda jazm ada dua. Yang pertama adalah sukun, ya, atau huruf mati, ya. Sukun itu harokat mati, ya, yang ada di belakang. Atau saya buat di sini tanda jazm, karena fi'il mudhari' tatkala kemasukan la an-nahiyah atau lam an-nafi, maka dia akan merubah huruf yang ada di belakangnya, ya, dengan harokat sukun atau dengan hazfu. Hazfu itu artinya membuang. Nah, hazfu ini juga ada dua. Yang pertama membuang huruf illah. Huruf illat. Huruf illat itu manakala di belakang daripada fi'il mudhari' itu ada alif, waw atau ya. Itu namanya huruf illat. Kemudian yang kedua membuang huruf nun. Huruf nun. Membuang huruf nun. Jadi membuang huruf illah atau membuang huruf nun. Nah, jadi tandanya kalau disimpulkan ada tiga. Yang pertama dengan sukun. Nah, sukun ini kalau fi'il mudhari'nya itu tidak diakhiri oleh alif, ya, tidak diakhiri oleh alif, tidak diakhiri oleh waw, tidak diakhiri oleh ya, dan juga tidak diakhiri oleh nun. Dalam artian nun af'al khamsah, ya, seperti yadhhabuna, tadhhabuna, ya. Kalau kataba, ya, kita contohkan dulu, ya, kataba. Berarti kataba yaktubun, yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Nah, itu semuanya di belakangnya ada na-nya. Nah, itu berarti menandakan dia adalah fi'il mudhari' yang termasuk tergolong dalam af'al khamsah. Maka kalau dia tergolong af'al khamsah, ya, fi'il-fi'il yang di belakangnya tadi ada una, ina atau ani, nah, dia maka dibuang nunnya. Huruf nun yang paling belakang itu dibuang. Nah, sedangkan huruf-huruf atau fi'il mudhari' yang di belakangnya ada alif, waw atau ya, ya, maka itu juga dibuang, membuang huruful illah, ya. Nah, tapi di dalam fi'il mudhari' itu hanya ada untuk yang diakhiri oleh alif, misalnya ada contohnya ya takhsha. Kalau di alif oleh waw tad'u, ya, diakhiri oleh ya tarmi. Nah, itu ketika dia kemasukan la an-nahiyah atau lam jazm, maka dia dibuang huruf illatnya ini. Oke, baik. Itu hanya sekelumit pemahaman, ya, tentang jazm. Jadi tanda jazm itu ada tiga, ya, ada tiga, ada dua, namun bisa juga kita katakan tiga. Yang pertama sukun, kemudian membuang huruf illat, dan yang ketiga membuang huruf nun pada af'al khamsah. Nah, pada contoh yang pertama ini kita lihat taktubu. Nah, kalau dia taktubu ini menandakan huruf fi'il mudhari' sahih akhir, ya, di akhirnya tidak diakhiri oleh alif, waw atau ya. Nah,
maka dia ketika kemasukan la an-nahi atau lamun nafi atau lam jazm tadi, maka dia disukunkan. Jadinya la taktub. Ya, di sini kan taktubud darsa, berarti la taktub ad-darsa. Ya. Dan penjelasan di ujungnya alamatul jazm, ya, tanda jazmnya adalah sukun. Ya, dilihatnya adalah di huruf yang terakhir. Nah, pada contoh yang kedua kita lihat. Anti taktubina ad-darsa. Anti taktubina ad-darsa. Taktubina ini termasuk dari golongan af'al khamsah. Ya. Ketika yang tadi taktubani, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, baru anti taktubina. Nah, ini ada na di belakangnya kan? Ada na yang termasuk dari af'al khamsah tadi. Maka ketika dia kemasukan la an-nahiyah, na-nya itu dibuang, huruf na-nya dibuang. Jadi tinggallah tersisa anti la taktubi, huruf nunnya dibuang. Karena dia menghilangkan atau membuang huruf nun. Maka kita lihat di sini hadzfun nun, ya. Tanda jazmnya adalah hadzfun nun, membuang huruf nun. Nah, di sini ada 4 contoh yang membuang nun. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Antuma, ya. Kalau anti taktubina, antuma, ya. Maka taktubani. Nah, antuma taktubani. Kemudian ini antuma taktubani. Yang di bawahnya ini adalah maksudnya ini antuma yang pertama ini muzakkar, kemudian antuma yang di bawahnya ini adalah muannas, ya. Jadi kalian berdua, ini yang di atas ini untuk muzakkar, ini kalau ini dua orang, kamu 2 orang perempuan, ya, yang di bawah. Tapi sama, ya. Taktubani dan taktubani juga, maka sehingga sama juga. Karena dia termasuk tergolong af'al khamsah tadi, maka ketika kemasukan la, maka dia akan dibuang, ya. Akan dibuang huruf nunnya sehingga terbentuklah taktuba ad-darsa. La taktuba ad-darsa. Kemudian lihat satu lagi contoh untuk antum. Ini juga termasuk dari af'al khamsah. Taktubuna, antum, ya, mereka, kalian, ya, kalian laki-laki. Antum taktubuna ad-darsa, kalian, ya, para lelaki menulis, ya, menulis ad-darsa, pelajaran itu. Kemudian kita mau memasuki huruf la di situ, karena dia termasuk adalah af'al khamsah, ya, yang diakhiri oleh nun, maka dia juga dibuang nunnya. Jadi la taktubu, ya, tersisa hanya wawunya saja, nunnya dibuang. Jadi dari keempat contoh ini, la taktubi, la taktuba, la taktuba, kemudian la taktubu. Nah, ini semuanya adalah af'al khamsah dan alamatul jazm, ya, tanda jazmnya adalah membuang huruf nun. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi pada contoh antunna. Antunna taktubna ad-darsa. Maka di sini tetap la taktubna ad-darsa. Tidak ada perubahan, ya, pada antunna. Ya, tidak ada perubahan. Ketika dia kemasukan la an-nahiyah atau lamun nafi, maka dia tetap berbentuk la taktubna. Kenapa? Karena na-nya di situ adalah na asli. Ya. Nah, itu menunjukkan adalah nun niswah, ya. La yang nun yang menunjukkan niswah, perempuan, ya, jamaah dari perempuan, ya. Antunna, kalian para perempuan. Nah, dan di sini adalah na-nya mabni hukumnya, ya, maka dia tidak bisa dibuang. Beda dengan yang sebelumnya tadi, ya, af'al khamsah tadi, ya, na-nya itu
hanya tambahan saja, ya, sehingga dia bisa dibuang. Oke, baik. Itu bentuk-bentuk perubahan yang terjadi jika fi'il mudhari', ya, jadi terkhusus yang harus kalian pahami, la nahiyah itu artinya larangan, ya. La nahiyah itu bermakna larangan, sehingga tatkala kita ingin melarang seseorang, pastinya lawan orang yang kita larang itu adalah semuanya lawan bicara. Makanya di sini semua contohnya itu menunjukkan lawan bicara, yaitu anta, dhamir mukhatab, ya. Anta dhamir mukhatab satu orang laki-laki, anti dhamir mukhatab untuk satu orang perempuan. Antuma yang mudzakkar, ya, lawan bicara, ya, dua orang laki-laki. Antuma yang muannas, ya, untuk lawan bicara dua orang perempuan. Antum untuk lawan bicara semuanya laki-laki, ya, 3 orang laki-laki atau lebih. Antunna, ya, lawan bicara 3 orang perempuan atau lebih, ya. Jadi dia di sini di dalam la an-nahiyah dia tidak mungkin masuk dhamir huwa, ya, dhamir hiya, huma, hum atau hunna, dan juga nggak bisa masuk juga ke dalam dhamir ana atau nahnu, ya. Kenapa? Karena ana atau nahnu itu yaitu dhamir yang diperuntukkan untuk orang yang berbicara, ya, orang yang berbicara atau orang yang pertama. Sedangkan dhamir la an-nahiyah ini hanya dikhususkan, la nahiyah ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari' yang dia itu adalah dhamir atau kata ganti untuk orang yang kedua, ya, lawan bicara kita. Nah, sedangkan kata ganti untuk orang yang ketiga juga tidak bisa masuk karena dhamir ghaib, ya, orang yang ketiga yang tidak di dalam pembicaraan. Karena kita tidak bisa melarang, ya, melarang seseorang yang bukan kita ajak bicara, atau kita tidak bisa melarang diri kita juga dengan kita ajak bicara diri sendiri, ya, nggak mungkin. Makanya ini adalah masuknya ke dhamir mukhatab, ya, atau lawan bicara kita. Nah, seperti ini kan contohnya kita melarang orang tidak menulis. Kalau dia laki-laki yang kita larang, la taktub, la taktub ad-darsa, jangan kau menulis. Kalau dia 2 orang, kalau dia 1 orang perempuan, ya, anti berarti taktubina, la taktubi, gitu kan. Kalau kita melarang ada 2 orang laki-laki, la taktuba. 2 orang perempuan sama, la taktuba. Kalau kita melarang 3 orang laki-laki atau lebih untuk tidak menulis, maka disebutkan la taktubu. Kalau dia semuanya adalah perempuan, 3 orang perempuan atau lebih, maka kita katakan la taktubna, ya, tetap. Baik, itu untuk sekedar pemahaman di dalam la an-nahiyah. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan jelaskan tentang lam an-nafi. Lam an-nafi ini lam sama juga dia merupakan lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari', ya. Adapun perubahannya juga sama, namun perbedaannya kalau la an-nahi tadi untuk melarang. Kalau la munafi itu hanya untuk menunjukkan, ya, belum atau tidak, gitu, ya. Belum atau tidak. Dia bukan berupa larangan, ya. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akan Bapak jelaskan tentang lam fi'lul mudhari', lam jazm yang masuk ke dalam fi'lul mudhari'. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Hanya memahami saja, tidak ada latihan yang harus kalian kerjakan. Cukup didengarkan, difahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Hadza ma naqulu lakum, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.